Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pejuang toga? Semoga masih semangat untuk mengerjakan skripsinya ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seminar proposal. Tapi sebelum membahas seminar proposal, kita harus tahu dulu apa sih itu seminar proposal. Jadi, seminar proposal atau sempro adalah bagian dari tahapan lanjutan untuk mempresentasikan rencana skripsi yang akan mahasiswa kerjakan. Terus, berapa lama sih waktu ideal untuk presentasi proposal? Nah, jadi idealnya waktu untuk mempresentasikan proposal kamu itu hanya 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu harus semuanya udah dibahas. Oke, yang dicantumkan dalam slide presentasi itu hanya poin pentingnya aja. Jadi jangan ditulis kayak deskripsi itu, karena itu akan membuat dosenmu menjadi males untuk membaca dan melihat slide-nya. Nah, gimana apa aja sih yang perlu masuk dalam slide PPT Sempro? Jadi simak video ini sampai habis ya. Nah, di slide pertama itu berisi tentang identitas kalian, dimulai dari cantumkan logo kampus kebanggaan kalian atau logo kampus kalian masing-masing. Kemudian kalian tulisin judul dari proposal penelitian yang akan kalian ajukan. Kemudian cantumkan nama dan NIM. Tuliskan juga nama pembimbing proposal kalian. Kemudian nama penelaah atau penguji proposal. Jangan lupa juga tuliskan program studi, fakultas, dan universitas kalian ya. Kita lanjut ke slide kedua. Jadi, slide kedua itu berisi tentang latar belakang. Nah, ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam latar belakang, dimulai dari kondisi ideal. Jadi, ringkaslah kondisi ideal seperti apa sih yang harusnya ada. Jadi, langsung ke poin-poin pentingnya saja. Jangan bertele-tele. Terus ingat, sewaktu kalian presentasi, usahakan jangan membaca slide. Itulah pentingnya kalian itu memahami semua konteks dari proposal yang ditulis. Selanjutnya itu masalah. Nah, kan tadi buat kondisi ideal. Ternyata kalian itu menemukan gap atau masalah. Jadi usahakan pemaparan masalah kalian itu disertai dengan fakta dan data yang jelas. Nah, itu juga harus bersumber dari sumber-sumber yang valid, yang bisa kalian akses dari jurnal, disertasi, tesis, website. Jadi harus mencantumkan sumber yang jelas. Kalau bisa disertakan tahun dan tanggal. Misalnya kalau anak-anak ekonomi itu bisa diambil dari Bank Indonesia atau Bursa Efek Indonesia dan lain-lain. Yang penting sumbernya itu harus jelas. Kalau bisa, sebaiknya jangan menggunakan sumber dari Wikipedia atau Blogspot. Itu sangat tidak dianjurkan. Selanjutnya itu kalian menuliskan solusi yang ditawarkan atas masalah tadi. Jadi kan tadi ada masalah tuh yang kalian paparkan, ada gap. Nah, jadi di proposal kalian itu harus menawarkan solusi. Apa sih solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau bisa, solusinya itu juga didukung dengan data. Misal, kalian melakukan pra-penelitian dulu, atau kalian mengambil dari penelitian terdahulu, seperti itu. Itu isi dari slide kedua. Kita lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga itu berisi rumusan masalah. Jadi dari masalah tadi diturunkan menjadi rumusan masalah, disesuaikan dengan masalahnya. Jadi dapat berapa tuh rumusan masalahnya. Misalnya ada 2 rumusan masalah. Kemudian lanjut ke penulisan tujuan penelitian. Kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuan penelitiannya juga harus ada 2. Jadi perlu dipahami nih, poin-poin dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, sama satu lagi, identifikasi masalah, itu harus sama. Kalau 2 dari awal ya konsisten 2 sampai akhir. Oke, karena mereka itu satu kesatuan. Kita lanjut ke slide keempat. Slide keempat itu berisi tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi menjadi 2. Ada manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis itu apakah penelitianmu itu
membenarkan dari teori tersebut atau malah membantah teori tersebut gitu. Yang kedua, ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini kalian memaparkan kalau penelitian ini juga bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat juga untuk kalian sebagai peneliti dan peneliti selanjutnya. Begitu maksudnya. Lanjut ke slide kelima. Slide kelima itu berisi dari tinjauan pustaka. Jadi di sini isinya konsep-konsep utama yang ada di proposalmu. Misalnya di proposalmu itu ada 2 variabel. Nah, di 2 variabel itu kalian cantumkan beberapa konsepnya. Itu. Jadi di sini hanya menuliskan poinnya saja. Tuliskan konsepnya saja atau variabelnya saja. Jangan dituliskan dalam bentuk paragraf karena dosen penguji atau dosen pembimbing yang melihat presentasi ini akan bosan dan jenuh. Kalian juga presentasikannya itu jangan panjang kali lebar kali tinggi, tapi langsung ke poinnya saja. Kita lanjut ke slide selanjutnya, itu berisi tentang kerangka berpikir. Nah, menurut saya nih ya, kalau penelitiannya kuantitatif, itu baiknya menggunakan kerangka penelitian, karena kerangka penelitian ini akan memudahkan kalian sebagai peneliti untuk melihat isi penelitian kalian secara utuh. Ini ada contoh kerangka penelitian, silakan dilihat dan dipahami. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu berisi tentang hipotesis penelitian. Nah, tadi hipotesis penelitian itu kan turunan dari rumusan masalah. Jadi, hipotesis penelitian itu harus menjawab dari rumusan masalah yang ada di awal tadi. Oke. Silakan tuliskan hipotesis kalian di slide yang saat ini ada. Kita lanjut ke slide ke-8. Slide ke-8 itu berisi tentang metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini lagi-lagi saya ingatkan untuk menuliskan poinnya saja. Jadi metode penelitian yang kalian gunakan itu apa? Sebutkan. Misalnya kuantitatif atau kualitatif, tuliskan saja. Tidak perlu dituliskan menurut teori ini, kuantitatif begini, teori ini, kualitatif begini, itu nggak perlu. Itu buang-buang waktu. Kita lanjut ke slide yang ke-9, itu berisi tentang subjek dan lokasi penelitian. Jadi di sini ada lokasi penelitianmu itu di mana, tuliskan populasinya berapa banyak, terus sampelnya itu berapa banyak. Nah, tuliskan juga teknik penarikan sampel kalian itu apa, dan paparkan alasannya secara logis. Jangan lupa juga cantumin berapa lama waktu kalian untuk penelitian. Kita lanjut ke slide ke-10. Slide ke-10 itu berisi tentang teknik pengumpulan data. Jadi, di penelitian kalian itu menggunakan berapa teknik pengumpulan data. Misalnya ada 3 nih, ada teknik A, teknik B, teknik C, atau teknik angket, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Nah, kalian tuliskan teknik-tekniknya itu di slide yang sekarang. Nah, kalau tekniknya itu membutuhkan uji instrumen, tuliskan juga membutuhkan uji instrumen, dan uji instrumennya itu apa aja, tuliskan juga, misal uji validitas, uji reliabilitas, seperti itu. Kita lanjut ke slide yang ke-9, itu berisi tentang teknik analisis data. Lagi-lagi saya tekankan, teknik analisis data ini kalian itu harus gunakan poin-poinnya saja, tidak perlu dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi misalnya gini, tuliskan kalau uji analisis data ini membutuhkan uji normalitas menggunakan rumus apa, uji homogenitas menggunakan rumus apa, uji hipotesisnya nanti menggunakan rumus apa gitu. Jadi langsung ke poin-poinnya saja, jangan bertele-tele. Dan slide terakhir itu berisi kata terima kasih dan jangan ngesok untuk nulis any question. Oke, karena audiens kalian itu dosen kalian, bukan teman kalian. Nanti kalian malah dibantai loh oleh dosen kalian. Oke. Semoga video kali ini tentang template seminar proposal bisa membantu kalian dan memberikan pencerahan untuk membuat presentasi seminar proposal kalian menjadi lebih menarik. Oke, jangan lupa jika kalian mau mendownload template ini, silakan klik link yang ada di description box. Karena udah kakak siapin linknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.